Halo teman-teman, kan di sini kita mau buka diskusi nih tentang yang kasus kemarin itu yang di GCR kan. Nah, gue tuh punya pertanyaan nih. Nah, menurut kalian cita jaminan menurut Undang-Undang Hukum Perdata itu kayak gimana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh coba gue bantu jawab nih. Kalau sepengetahuan gue nih ya, cita jaminan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak atas suatu barang yang tujuannya itu menjamin pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan sama orang lain. Nah, cita jaminan itu adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa perdata. Dalam KUH Per, cita jaminan itu diatur dalam bab 18 tentang cita jaminan. Nah, menurut KUH Per juga, cita jaminan itu dilakukannya oleh pihak yang memiliki hak atas suatu barang. Dengan maksudnya itu tujuannya untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan dengan orang lain. Nah, cita jaminan juga bisa dilakukan terhadap barang yang merupakan hak milik orang lain, asalkan barang tersebut itu digunakannya untuk kepentingan umum. Cita jaminan juga bisa dilakukan sama pihak yang memiliki hak atas barang tersebut atau oleh kuasa hukumnya. Nah, untuk melakukan cita jaminan itu kan ada syarat-syaratnya yang diatur dalam KUH Per. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama ada terdapat suatu perjanjian yang harus dilaksanakan oleh pihak lain. Lalu ada juga pihak yang memiliki hak atas barang tersebut itu merasa tidak yakin bahwa perjanjian tersebut akan dilaksanakan dengan baik oleh pihak lain. Selanjutnya ada barang yang akan disita merupakan hak milik pihak lain dan tidak digunakan untuk kepentingan umum. Yang terakhir ada pihak yang memiliki hak atas barang tersebut telah memberikan jaminan kepada pihak yang lain. Nah, kalau syarat-syarat yang tadi disebut itu sudah terpenuhi semuanya, maka pihak yang memiliki hak atas barangnya itu bisa melakukan sita jaminan dengan caranya itu mengajukan permohonan kepada pengadilan. Kalau permohonannya sudah diterima oleh pengadilan, nah pengadilan akan mengeluarkan surat perintah sita jaminan. Itu merupakan izin bagi pihak yang memiliki hak atas barang tersebut untuk menyita barang itu sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian. Gitu nih. Oh, jadi gitu ya. Makasih ya udah dijawab pertanyaan gua. Oke. Gue juga mau nanya dong untuk masalah di kasus tersebut kan ada turut tergugat kan. Tapi turut tergugatnya itu barang milik turut tergugatnya dijadikan sebagai sita jaminan di kasus tersebut itu ada yang bisa jelasin nggak kenapa bisa begitu? Oh, gue bisa nih, gue coba jawab ya. Jadi, dalam Undang-Undang Perdata terdapat istilah barang milik turut tergugat yang merujuk pada barang yang merupakan hak milik orang lain, tetapi dikuasai oleh tergugat dalam suatu perkara. Dalam hal ini, tergugat adalah seorang yang terlibat dalam suatu perkara hukum, terdata sebagai pihak yang tergugat atau terbukti bersalah. Sita jaminan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak atas suatu barang, yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan dengan orang lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang milik tergugat dapat dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara wan prestasi, asalkan barang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam KUH Per. Pihak yang memiliki hak atas barang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik turut tergugat. Nah, setelah permohonan diterima oleh pengadilan, maka pengadilan akan mengeluarkan surat perintah sita jaminan yang merupakan izin bagi pihak yang memiliki hak atas barang tersebut untuk menyita barang tersebut sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian. Dalam hal kepemilikan hak atas tanah milik orang lain, tanah tersebut dapat dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara wan prestasi, asalkan tanah tersebut tidak digunakan untuk kepentingan umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam KUPER. Perlu diketahui bahwa pemilikan hak atas tanah merupakan hak yang sangat fundamental, sehingga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses sita jaminan terhadap tanah. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum,
Jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak dapat dijadikan sebagai sita jaminan dalam perkara wan prestasi. Itu sih yang gue tahu ya. Terus untuk kewajiban turut tergugatnya itu dalam perkara tersebut itu bagaimana ya? Gue coba bantu jawab Ezan ya. Jadi itu dalam Undang-Undang Perdata terdapat istilah turut tergugat yang merujuk pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara hukum perdata sebagai pihak yang tergugat atau terbukti bersalah. Dalam suatu perkara perdata, tergugat merupakan pihak yang terlibat dalam sengketa dan harus bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Turut tergugat merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang turut tergugat. Dalam hal ini, turut tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan, seperti menyampaikan jawaban terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat, dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Turut tergugat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain. Apabila turut tergugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, maka dapat terjadi wan prestasi yang merupakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Untuk menyelesaikan sengketa perdata, pengadilan akan memberikan keputusan yang memutuskan siapa yang harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Apabila keputusan pengadilan telah ditetapkan, maka turut tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan tersebut demi menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi. Itu Jan. Gue tuh ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan nih barang milik turut tergugatnya dalam perkara wan prestasi itu dijadikan sita jaminan tuh gimana ya? Oh oke nih, gue coba bantu jawab yang ini ya. Kalau untuk seperti itu berarti apabila dalam suatu perkara wan prestasi barang milik turut tergugat dijadikan sebagai sita jaminan, nah maka hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. Nah, pihak yang merasa dirugikan tersebut itu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik turut tergugatnya. Nah, dengan maksud tujuannya itu untuk menjamin pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dengan tergugat. Setelah diterima permohonannya oleh pengadilan, maka pengadilan pun akan mengeluarkan surat perintah sita jaminan yang merupakan izin bagi pihak yang memiliki hak atas barang tersebut untuk menyita barangnya sebagai jaminan pelaksanaan perjanjiannya. Nah, apabila tergugat ini tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan sama pengadilan, maka barang milik turut tergugat tersebut dapat disita oleh pihak yang memiliki hak atas barang tersebut. Nah, itu tuh sebagai jaminan pelaksanaan perjanjian. Kalau itu sih tambahan dari gue nih. Terus kalau misalkan sita jaminan itu kayak apa aja sih yang nggak boleh gitu? Oh, ini gue coba bantu jawab ya. Jadi dalam melakukan sita jaminan terdapat beberapa hal yang tidak boleh dilakukan nih, yaitu pertama, nggak boleh menggunakan kekerasan atau tindakan yang tidak sopan dalam melakukan sita jaminan. Terus yang kedua, menyita barang yang tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam surat perintah sita jaminan. Yang ketiga, menyita barang yang merupakan hak milik orang lain, tetapi digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya, menyita barang yang merupakan hak milik orang lain tanpa memiliki surat perintah sita jaminan yang sah. Selain hal-hal yang tadi gue baca ini, dalam melakukan sita jaminan juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan. Yang pertama nih, sita jaminan harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak menimbulkan kekerasan. Yang kedua, sita jaminan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atas barang tersebut atau oleh kuasa hukumnya. Selanjutnya, sita jaminan harus dilakukan oleh waktu yang sesuai dengan keadilan, waktu yang sesuai dengan keadaan yang adil. Yang keempat, sita jaminan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain. Nah, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut nih, maka sita jaminan yang dilakukan tidak sah dan tidak dapat diakui oleh pengadilan. Sebagai gantinya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita. Itu aja sih yang gue tahu ya. Oh, makasih ya guys. Sama terakhir, gue mau nanya untuk masalah prosedur kalau misalnya
turut tergugat ini merasa dirugikan gara-gara barang yang dijadikan sita jaminan tuh bagaimana ya prosedurnya? Gue coba bantu jawab ya, Jan. Jadi apabila turut tergugat merasa dirugikan dengan barang miliknya dijadikan sebagai sita jaminan, maka turut tergugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan surat perintah sita jaminan yang telah dikeluarkan. Dalam permohonan tersebut, tergugat harus menyatakan dengan jelas alasan mengapa surat perintah sita jaminan tersebut merugikan dirinya, serta bukti-bukti mendukung permohonan tersebut. Setelah permohonan diterima oleh pengadilan, maka pengadilan akan melakukan pengecekan terhadap permohonan tersebut, dan apabila permohonan tersebut dianggap sah dan memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh KUHP, maka pengadilan akan membatalkan surat perintah sita jaminan yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, barang milik turut tergugat tersebut tidak lagi dijadikan sebagai sita jaminan, dan turut tergugat dapat kembali memiliki barang tersebut. Apabila permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan, maka barang milik tergugat akan tetap dijadikan sebagai sita jaminan, dan turut tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan, seperti menyampaikan jawaban terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat dan memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Jika turut tergugat merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan yang menolak permohonan tersebut, maka turut tergugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tinggi untuk mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Apabila gugatan tersebut diterima oleh pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi akan meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah diberikan. Dan apabila dianggap perlu, pengadilan tinggi dapat mengubah atau membatalkan keputusan pengadilan yang telah diberikan. Sejauh itu sih pemahaman gue, Jan. Oke. Makasih Gio udah nerangin pertanyaan tadi. Oke, sama-sama, Jan. Oke, gue juga makasih ya guys buat yang udah nanya yang jawab pertanyaan gue tadi. Oke, kayaknya diskusi kita sampai sini aja ya. Iya, kayaknya udah cukup sih. Gue juga nggak bisa lama-lama nih. Ya udah, oke. Makasih ya semuanya. Sampai ketemu. Makasih juga semuanya. Makasih semua. Makasih.